Pada video kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Excel, yaitu mengenai pengenalan Microsoft Excel. Jadi sebelumnya kita sudah mengetikkan data pada sebuah lembar buku kerja baru, di mana di sini di dalamnya sudah memiliki 3 lembar kerja. Dan kita masih menggunakan lembar kerja pertama, sedangkan lembar kerja kedua dan ketiga belum digunakan. Nah, jika lembar kerja tersebut belum terpakai, maka bisa kita hapus. Contohnya misalkan kita tidak membutuhkan lembar kerja atau sheet 3 ini. Maka untuk menghapus sheet 3, caranya adalah pada sheet 3 kita klik kanan, kemudian bisa kita pilih yang namanya delete. Jadi pada lembar kerja di sini kita bisa melakukan yang namanya penggantian nama, di mana yang defaultnya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 bisa kita ubah namanya. Ya, pada contoh ini kita akan menghapus lembar kerja, maka kita bisa pilih delete. Nah, jadi pada saat menghapus harus hati-hati karena bisa saja karena sudah terhapus tidak akan bisa kembali lagi. Oke, berikutnya sekarang misalkan sheet 1 ini saya akan rename namanya jadi yang lain. Misalkan saya ganti menjadi jumlah, oke, misalkan 2018, menunjukkan data penduduk pada tahun 2018 dari sheet-nya. Tanpa harus membuka sheet-nya kita ketahuan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita dari tadi belum menyimpan lembar kerjanya ya. Menyimpan lembar kerja bisa kita dari tab file, kemudian kita pilih save. Ya, karena di sini belum pernah saya simpan ya, saya pilih save, kemudian saya tentukan lokasinya, kemudian tentukan nama filenya. Ya, saya pengenalan Microsoft pertama, kemudian save. Nah, kemudian misalkan data ini perlu kita copy kita perlu duplikat ke sheet lain ataupun buku kerja baru. Nah, untuk mengkopinya tadi bisa saya tunjukkan dengan cara blok ya. Namun itu nanti berefek adalah nanti formatnya bisa lari. Nah, agar tampilannya nggak lari sama persis, kita bisa melakukan yang namanya copy atau move dari sheet. Ya, misalkan pada contoh ini saya ingin menduplikat data yang lembar kerja 2018 ini ke workbook yang sama tapi di sheet yang berbeda. Maka yang kita pilih adalah di sini ada saya ingin membuat kopiannya, saya centang create a copy, kemudian tentukan mau ditimpa kemana datanya. Misalkan saya mau menambahkan ke sheet 2, maka saya pilih lembar kerjanya, atau misalkan tadi masih ada cuma sheet 1, nggak ada sheet 2, maka bisa ditambahkan ke move to end, maka dia secara otomatis akan menambahkan lembar kerja baru. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah mengkopikan datanya ke masih di satu buku kerja yang sama. Kita juga bisa melakukan pengkopian data ke buku kerja lain. Caranya masih di sini ya, pada sheet-nya klik kanan move or copy. Kemudian di sini kita pilih workbook-nya. Misalkan kita ingin kopikan ke workbook yang belum ada, belum kita buat, maka pilihan jatuh ke new book. Kemudian apakah mau di-cut atau di-copy? Kalau kita nggak mencetak ini, mencentang create a copy, artinya kita mau cut, memindahkan semua sheet di sini ke lembar kerja baru dan di sini akan dihapus. Ya, kali ini saya tidak buat create a copy, maka di sini langsung saya oke, maka efeknya coba perhatikan. Nah, ya, book 2 pada 2018 2. Sedangkan di workbook yang pertama tadi yang sumbernya lembar kerjanya hilang. Itulah yang namanya cut. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah lembar kerja disimpan, kemudian tadi kita udah copy, misalkan kita ingin mencetak data ini. Untuk mencetaknya di sini kita bisa lakukan yang namanya
print. Oke, kemudian pilihlah mau ke printer atau kemana. Misalkan pada contoh ini saya pilih ke PDF, ya, cetak ke file PDF, dan di sini ada previewnya. Nah, kalau kita perhatikan previewnya ini, ya, kita atur zoom paste-nya dulu biar nampak. Ternyata tidak ada garis pembatas, ya kan? Sedangkan ini saya back dulu, escape. Nah, sedangkan di sini kita perhatikan ada garis. Nah, berarti ini menunjukkan garis yang ada nampak di sini itu adalah garis maya hanya sebagai garis pembantu. Jadi kalau Anda saat mau cetak menampilkan garis, kita perlu setting yang namanya border. Ya, kita blok dulu datanya yang akan dibuat tambahkan border. Kemudian kita pilih ke sini. Ya, tab home, group font, ada yang namanya komennya bottom border. Ya, bottom border, kemudian kita klik yang tanda panah bawah untuk pilihannya. Nah, misalkan di sini kita bisa memilih ya warna tulisan, warna dari garis tipenya. Tipe garisnya mau seperti gimana? Misalkan saya pilih yang tebal ini. Ya, saya pilih garis style yang tebal. Kemudian saya lihat kursor telah berubah menjadi pensil, artinya begitu saya arahkan ke selnya, yang akan terjadi adalah dia akan membuat bordernya sesuai dengan yang dipilih di garis tadi. Nah, bisa seperti ini. Ya, inilah efeknya dari, kalau ini secara manual ya. Ini manual, jadinya seperti ini. Atau bisa juga kalau kita nggak mau dari situ, ya kita pilih langsung dari sini. Misalkan langsung all border. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian misalnya untuk judulnya kita kasih tebal, kemudian tulisannya mungkin agak besar, ya. Kemudian di setting mungkin kanannya efek dari ukuran menyebabkan kolomnya berubah. Kita setting kembali ukuran dari lebar dari kolom. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, misalkan garisnya udah selesai, judul kita kasih setting. Contoh ya. Baru coba kita cetak kembali. Nah, previewnya sekarang sudah ada bordernya. Nah, inilah efeknya ya. Jadi, agar saat cetak ada tampilan garisnya, kita perlu mengatur yang namanya border pada datanya. Nah, misalkan di sini mau ganti lagi, garisnya terlalu tebal tuh, kasih tipis. Oke, kita pilih yang tipis, default, kemudian kita pilih semua. Nah, bisa seperti ini. Ya, untuk luar mau tebal boleh, misalkan. Ya, kasih warna pun bisa ya. Nah, bisa diatur lah ya. Saya silakan diatur. Oke. Nah, kemudian ingat disimpan kembali.